Oke. Oke semuanya, selamat datang yang baru hadir ya, selamat siang. Kita langsung mulai saja ya pembahasannya. Tadi mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Kita melanjutkan soal yang kemarin ya, teman-teman ya. Maksudnya sebenarnya ini soalnya agak random ya, karena beberapa soal di UTBK itu mungkin ada yang soalnya acak gitu ya mungkin ya. Nah, jadi ini agak random. Jadi ini total intinya adalah semua soal yang ada di UTBK 2021 kemarin. Oke. Soal yang ke-12 untuk lanjutan yang kemarin ya. Oke, sebuah bandul matematis dipasang di suatu penggantung pada dinding kabin sebuah wahana ruang angkasa. Pada suatu saat, wahana itu sedang bergerak turun menuju permukaan sebuah planet dengan perlambatan tetap. Nah, jadi coba dilihat ya. Jadi kuncinya di sini lihat, si wahananya ini bergerak turun tapi memiliki perlambatan ya, perlambatan tetap. Jadi kalau Kak Diki tulis di sini, misalkan yang diketahui gitu saja. Nah, yang diketahui di sini itu adalah perlambatan si pesawat ya, si wahana. Mesti ditulis saja pesawat. Nah, perlambatan pesawatnya itu karena diperlambat itu min ya berarti ya. 4 meter per second kuadrat karena diperlambat ya. Dengan lantai bawah kabin berada di bawah ya, jelas ya. Jadi dia diperlambat kalau misalkan roket bentuknya itu nanti ini saya hapus, misalkan roket seperti ini ya. Misalkan roket bentuknya seperti ini. Nah, di sini ini lantai bagian bawahnya. Nah, bandulnya itu ada di bagian atas sini. Kayak gitu kira-kira. Kalau misalkan dibentuk gambar seperti ini. Saya akan Mas Diki lebih jelaskan di proses penjelasan soalnya. Nah, lalu percepatan gravitasi planet. Nah, jadi si planetnya ini memiliki percepatan gravitasi sendiri. Percepatan gravitasi planet itu sebesar 12 ya, 12 meter per second kuadrat. Jika panjang tali bandulnya, panjang tali itu L ya, kita anggap saja L, L-nya itu adalah 1 meter. Maka frekuensi bandulnya yang ditanyakan itu adalah frekuensi. Frekuensi bandulnya ini berapa? Nah, sekarang kita pahami dulu proses yang terjadi di sini. Jadi kalau misalkan ada sebuah apabila ada sebuah pesawat ya, ada sebuah pesawat yang diberi bandul, otomatis di sini konsep utamanya ini adalah tentang bandul matematis, tentang bandul matematis. Jadi yang konsep yang perlu teman-teman pahami di sini, konsep yang digunakan itu adalah mengenai frekuensi dan juga periode ya, frekuensi dan juga periode gerak harmonis. Harmonis sederhana. Nah, ini konsep yang digunakan. Bagaimana persamaannya? Jadi kalau ditanyakan tentang frekuensi, frekuensi dari gerak harmonis terutama pada bandul, ini adalah frekuensi bandul ya. Frekuensi bandul sederhana. Nah, itu dirumuskan dengan 1/2pi akar G per L. Nah, seperti ini. Kalau untuk periode bandul, itu kebalikan ya, karena periode itu kan 1 per frekuensi. Begitu pula frekuensi itu 1 per periode. Jadi bisa kita tuliskan 1 per ini, jadinya ini 2pi akar L per G. Seperti ini. Ini yang kita gunakan nanti. Nah, yang jadi masalah ini kan kalau gravitasi saja ya sebenarnya G di sini itu menyatakan percepatan gitu, percepatan gravitasi ya khususnya ya. Nah, karena biasanya bandul ini kan kasusnya di sini nih jika berada di bumi. Ini kasusnya ini jika berada di bumi. Bagaimana kalau dia juga bergerak, memiliki perlambatan tertentu, lalu percepatan gravitasi di planetnya ini adalah 12 juga kayak gitu. Nah, berarti bagaimana
proses pengerjaannya kita ini. Nah, sekarang kita jawab. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, wahana antariksanya ini bergeraknya turun ya. Nah, bergeraknya turun dengan perlambatan tetap. Jadi kalau misalkan ini wahana antariksanya, ini Kak Diki buat seperti ini. Nah, wahananya ini bergerak turun nih. Nah, dia bergerak turun dengan perlambatan tetap. Nah, sebenarnya ini ada dua kemungkinan ya. Nah, kemungkinan pertama, nanti kita cek juga ya seluruh jawabannya ya. Kemungkinan pertama yang dimaksud perlambatan ini adalah ketika gerak gerak pesawat itu berlawanan dengan arah percepatannya. Berlawanan dengan arah percepatan. Atau yang disebut dengan perlambatan itu tadi. Nah, maksudnya gimana kok berlawanan dengan arah percepatan ini, Kak? Nah, jadi misalkan nih si pesawat ini itu awalnya bergerak ke bawah. Ini kan bergerak ke bawah gitu ya. Nah, bergerak ke bawah dengan kecepatan V, tapi dia diperlambat, otomatis perlambatannya kan ke atas ini. Ini perlambatannya si pesawat. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau seperti ini yang terjadi, maka percepatan total yang dialami oleh pesawat, nah, jadi dia kan diperlambatnya oleh dirinya sendiri ya, sedangkan di situ dia juga dipengaruhi oleh gravitasi permukaan juga. Nah, dia itu juga dipengaruhi oleh gravitasi permukaan. Sehingga percepatan total, kita bisa cari percepatan total. Nah, percepatan total yang dialami oleh pesawat, atau khususnya adalah bandul ini, itu adalah A total, berarti kan sama dengan ada di pesawat ditambah percepatannya si planetnya. Berarti karena kita mengasumsikan yang pertama itu adalah gerak pesawat berlawanan dengan arah percepatan, maka percepatan totalnya min 4 plus 12. Tahu sama dengan 8. Karena diperlambatkan harusnya seperti itu. Kalau geraknya ke bawah, diperlambat, maka perlambatannya itu yang pasti arahnya berlawanan ke atas. Percepatan gravitasi di permukaan planet kan pasti arahnya ke bawah ya, ke pusat planetnya. Kayak gitu. Nah, sehingga dari sini kalau kita ingin mencari nilai frekuensinya, berarti nilai frekuensi. Nah, maka frekuensinya yang dialami oleh si bandul akibat percepatan ini, ya berarti ya F sama dengan 1/2pi akar percepatannya ya, percepatan totalnya per L. Kayak gitu. G-nya ini percepatan yang dialaminya. Maka 1/2pi akar percepatan totalnya 8 ya, 8/1. Berarti hasilnya harusnya akar 8/2pi. Tahu ini berarti ya 2 akar 2/2pi ya, atau akar 2/pi. Nah, ini kemungkinan pertama apabila arah percepatan yang dimaksud perlambatan itu seperti ini, sesuai dengan bahasanya. Tapi tidak ada kan jawabannya di sini. Nah, maka ini kembali menjadi kemungkinan yang kedua pembahasannya. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi ini adalah kemungkinan yang kedua. Yang kedua yang dimaksud perlambatan ini yaitu gerak pesawat itu searah dengan percepatannya. Nah, bentar. Ini Kak Diki hapus, sorry. Kak seperti ini. Nah, kemungkinan yang kedua adalah seperti ini ya. Nah, jadi kepemahamannya adalah kita tinjau sebagai satu sistem. Sistem yang dialami bandul. Nah, jadi kalau tadi kan kita meninjau sistemnya itu adalah si pesawat ya. Kalau secara langsung seperti ini. Tapi ini salah ya.
Tidak ada jawabannya di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tinjau sebagai sistem bandulnya? Mas Diki gambarkan. Jadi katakanlah semisal ini adalah bandulnya tadi ya. Ini adalah bandulnya tadi. Nah, bandul ini otomatis karena ada gravitasi planet ya. Nah, persahabatan planet kan pasti arahnya ke sini ya. Nah, sehingga dia menyebabkan ya pasti namanya bandul kan akan bertahan tertarik ke sini. Ketika digoyang-goyangkan atau diberi getaran, dia akan bergerak bolak-balik akibat gravitasi planet tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu diperlambat apabila si pesawat diperlambat oleh apa namanya? Si pesawatnya diperlambat ya. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Nah, ini namanya seperti gerak aksi reaksi. Aksi reaksi. Sorry, lebih tepatnya bukan gerak ya, gaya ya. Nah, kita akan memahami mengenai gaya. Gaya aksi reaksi. Nah, ini yang terjadi ketika kita berkendara, contohnya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini sebagai contoh. Nanti akan pemahamannya akan lebih jelas nantinya. Apabila kita berada di sebuah kendaraan, nah, misalkan kita ada di sebuah kendaraan gitu ya. Nah, misalkan kita ada sebuah kendaraan seperti ini ya. Nah, misalkan awalnya mobilnya ini bergerak dengan kecepatan V. Lalu tiba-tiba direm. Ini tiba-tiba direm dengan percepatan tertentu. Otomatis kalau direm kan percepatannya akan ke kiri ya. Ini A. Nah, akibat pengereman ini, nah kita kan akan mempertahankan kedudukan kita. Nah, ini lebih tepatnya bukan gaya aksi reaksi ya kalau ini. Jika akan lebih jelaskan. Sorry. Nah, ini adalah di hukum ya, hukum 1 Newton. Kalau gaya aksi reaksi itu apabila ada gaya aksi akan timbul gaya reaksinya nanti. Itu kurang tepat untuk pembahasan ini. Nah, kembali. Kalau misalkan ini direm, ya artinya percepatannya berlawanan dengan kecepatan, otomatis apa yang terjadi dengan kita yang ada di dalam mobil? Kita akan terjerembab ke depan. Kita akan bergerak ke depan. Artinya kita mempertahankan kondisi awal kita. Awalnya bergerak, maka kita akan sebisa mungkin berusaha untuk bergerak. Makanya kita terdorong ke depan atau di arah yang berlawanan dengan percepatan. Nah, hal ini juga terjadi oleh bandul. Ketika bandulnya diperlambat, nah, ketika bandulnya diperlambat, otomatis perlambatan pesawat itu kan menyebabkan si gerak pesawatnya ini semakin lambat ya. Artinya ada perlambatan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak awalnya. Awalnya si bandul gerak ke bawah, kayak gitu. Nah, karena ada perlambatan otomatis dia kan akan semakin ke bawah. Dia akan memiliki percepatan yang sama, A bandul itu memiliki percepatan yang sama dengan A pesawat, tetapi arahnya berlawanan. Seperti itu. Nah, ini yang dialami oleh bandul ini. Sehingga frekuensi yang dialaminya itu akan berubah juga. Jadi, kalau mencari percepatan totalnya, mencari percepatan total dulu. Nah, mencari percepatan totalnya, maka kalau percepatan total ini berarti tinggal kita jumlahkan karena arahnya sama. Jadi A planet atau gravitasi planetnya sama dengan percepatan bandul, yang mana percepatan bandul itu sama dengan percepatan pesawat, tapi arahnya berlawanan. Sehingga percepatan planetnya 12 ditambah percepatan bandulnya 4 sama dengan 16 meter per second kuadrat. Sehingga kita masukkan untuk mencari frekuensi ya. Mencari frekuensi dari bandul. Nah, berarti frekuensinya sama dengan 1/2pi akar A totalnya ya, A total per L. Berarti sama dengan 1/2pi akar 16/1 ya. Karena 16 kan 4 ya teman-teman ya. Berarti F-nya ini adalah 4/2pi atau 2/pi. 2/pi Hertz. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kalau di pilihan jawabannya adalah yang E.
Nah, seperti itu. Nah, itu kalau secara teoritis. Nah, kalau secara biasanya kan teman-teman kan suka kalau misalkan lupa rumusnya gimana, Mas? Gitu. Cara menebaknya. Terus pemahamannya kalau kayak gini nih gimana kalau lupa. Nah, teman-teman lihat angkanya aja, teman-teman. Karena di sini tidak ada dalam bentuk akar, maka dijumlahkan aja lalu diakar. Tapi ya tetap teman-teman harus paham secara konsepnya ini, kayak gitu. Ini kemungkinan pertama ini itu adalah jika kita berpikir bahwa percepatan total itu yang dialami oleh pesawat dan itu adalah salah. Gitu ya. Nah, yang benar adalah sistem yang dialami oleh bandulnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan lewat fitur chat ya, teman-teman ya. Oke, next. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Oke, dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar samping ini ya. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama. Nah, jadi kita tulis saja dulu ya yang diketahui ya. Yang diketahui berarti sumbernya yang dihasilkan oleh A itu sama dengan frekuensi ini kita tulis karena sumber ya. Nah, jadi jangan F saja. Frekuensi sumber A itu sama dengan frekuensi sumbernya B. Kan gitu ya, sama. Dengan frekuensi sama F gitu ya. Kedua sumber hasil bunyi dengan frekuensi sama F. Nah, berarti frekuensi SA, sumber A dan sumber B itu sama dengan F. Kayak gitu ya. Nah, cepat rambat bunyi di udara adalah VU. Berarti ini cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu adalah VU. Nah, VU. Pengamat O diam. Nah, jadi O-nya diam ya. Sumber bunyi A bergerak ke kanan. Berarti ini VSA ya. VSA itu bergerak ke kanan 0,5 VU. Dan sumber bunyi B bergerak ke kiri. Berarti saling mendekati ya mereka ya. Dengan laju BVU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber, selisih frekuensi berarti menurut pengamat, selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O. Jadi menurut pengamatnya itu frekuensi mereka itu berbeda ya. Jadi kalau nggak ditulis selisih, kita mutlakkan aja. Kita kan nggak tahu ya nanti yang besar yang mana. Kita coba aja. Berarti kita mutlakkan frekuensi yang didengar oleh A dikurangi frekuensi yang didengar oleh B itu sama dengan 3/4F. Kayak gitu ya. Lalu nilainya B yang ditanya itu B itu bernilai berapa? B-nya ini berapa? Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang apa konsep yang digunakan di sini? Kita harus tahu dulu konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan pada materi ini, pada soal kali ini, itu adalah yang dinamakan dengan efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah peristiwa perubahan frekuensi apabila sebuah sumber ataupun pendengarnya itu bergerak dengan kelajuan tertentu. Nah, contohnya itu kayak gimana? Kayak gini sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman ini ada di jalan raya nih, nah dari jalan raya misalkan lagi bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Dari belakang itu ada ambulan tuh, ada ambulan gerak cepat banget terus nyalip teman-teman. Srot gitu ya. Sambil membunyikan sirine, wiu 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 gitu ya. Nah, harusnya kan sirine ambulan itu nggak mungkin berubah frekuensi suaranya. Pasti ya tetap aja wiu 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 kayak gitu. Tapi ketika disalip, apalagi dengan kecepatan yang cukup tinggi, maka teman-teman akan melihat bunyinya itu seakan-akan meliuk gitu. Jadi kayak suaranya wiu, nah kayak gitu. Nah itu adalah perubahan frekuensi. Nah yang dinamakan dengan efek Doppler ini. Nah frekuensi yang didengar oleh pendengar, nah itu dirumuskan dengan V, cepat rambat bunyi di udara, plus atau minus kecepatan pendengarnya, dibagi V plus atau minus kecepatan dari sumber, dikali dengan frekuensi sumber. Nah, kok tandanya ada plus dan minus, Kak? Nah, gimana itu kalau plus sama minus? Nah, ini ada ketentuannya ya. Jadi
tanda plus di sini menandakan apa, tanda minus menandakan apa. Jadi kalau VP itu pendengar, P pendengar, S itu sumber. Jadi kalau plus pada V pendengar itu mengartikan bahwa pendengar mendekati sumber. Lalu kalau minus pada VP ya sebaliknya ya, berarti pendengarnya itu menjauhi sumber. Nah, bagaimana kalau dengan VS? Sama ya. Kalau plus pada VS tapi terbalik ya, sumbernya. Nah, kalau plus di sini itu artinya sumbernya menjauhi, sumber menjauhi pendengar. Nah, kalau minus pada VS itu ketika sumbernya mendekati. Nah, di sini dari yang teman-teman perhatikan di sini bahwa mereka itu kan pengamatnya adalah O ini ya. O ini pengamat. Ini sumber, di sini juga sumber. Nah, kalau teman-teman lihat mereka kan saling mendekati semua kan. Nah, mereka saling mendekati, maka di sini dimunculkanlah nanti tandanya adalah minus. Karena mendekati. Nanti di rumusnya ini minus. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan di sini aja. Nah, jadi kalau kita kerjakan hasilnya frekuensi pendengar ya oleh pengamat A. Jadi kita tuliskan dulu, kita cari dulu frekuensi yang didengar akibat sumber A gitu dulu ya. Nah, sumber A dulu. Nah, kita kan ada dua sumber tuh. Nah, jadi kita hitung ya. Frekuensinya didengar oleh sumber A sama dengan V, ini plus ataupun minus terserah. Karena pendengarnya kan diam, O-nya diam. V karena mendekat ya, berarti minus. VS dikali F sumber. Sehingga F yang didengar A ini berarti VU, karena kecepatan bunyi di udara, dia bilangnya adalah VU ya. Kecepatan bunyi di udara adalah VU. Kayak gitu. Kita tuliskan VU. Ini nggak ditulis masih FPA plus 0 lah ya karena diam, dibagi VU lagi dikurangi V sumbernya A. V sumbernya A berapa? V sumbernya A tadi, V sumbernya A 0,5 berarti ya 0,5 U. 0,5 VU sorry. Karena F ya kali F. Ingat kita hitung ya di sini jadinya FPA ini sama dengan VU dibagi 1 dikurangi 0,5 ya 0,5 VU kali F. Kita coret aja ya, hilang. Jadi tinggal 1 dibagi setengah itu hasilnya 2 ya. Berarti ini nilainya 2 Kita simpan dulu ya. Nah, sekarang frekuensi yang didengar oleh sumber B akibat sumber B. Nah, kita hitung frekuensi yang didengar akibat sumber B. Frekuensi yang didengar akibat sumber B. Hitung ya, berarti FPB ya, berarti ya, FPB. Berarti sama dengan V plus VP, sama ya ini ya. V minus VSB karena saling mendekatkan. Kalau menjauh beda ya nanti persamaannya ya. Kalau misalkan satunya menjauh, satunya mendekat, dia akan berbeda. Ini F yang didengar karena B, ini VU plus 0 dibagi VU dikurangi tadi nggak diketahui kan? B kali VU gitu kan ya. BVU. Betul? Ya, BVU ya, BVU. Kita lanjutkan. Berarti kali F lagi. Nah, sehingga kita dapatkan ini. FPB-nya itu sama dengan VU dibagi, ini kan bisa keluar 1 min B-nya. VU-nya keluar, nah jadi 1 min B kali VU. Kali F. Nah, ini coret lagi nih, coret. Sehingga kita dapetin FPB-nya itu sama dengan F per 1 min B, kan gitu. Sehingga kita bisa hasilkan teman-teman ini, dari hasil ini. Karena ada dua kemungkinan nih. Bisa jadi B lebih besar dari A, bisa jadi A lebih besar dari B. Nah, kita hitung satu persatu ya. Nah, jadi yang kita ketahui tadi kan FPA dikurangi FPB itu nilainya sama dengan F. Oh, 3/4 F, sorry.
3/4 F. Nah, sehingga kita tuliskan dulu ya. Misalkan yang pertama kita anggap A-nya lebih besar. Berarti FPA dikurangi FPB sama dengan 3/4F. Kita hitung ya. Berarti 2F dikurangi 1/1 min B dikalikan F sama dengan 3/4F. Ini sama nih, coret aja nih. Coret. Ini pindah ruas saja ya, biar enak. Jadinya ini 2 dikurangi 3/4 sama dengan 1/1 min B. Hasilnya ini 5/4 ya. 8/4 dikurangi 3 ini kan 5. 5/4 sama dengan 1/1 min B. Sering pindah ruas saja. Berarti ini 5 kali 1 min B sama dengan 4. Berarti 5 min 5B sama dengan 4. Atau hasilnya 5B sama dengan 1. Atau B-nya itu 0,2. Tuh, ada nggak kalau 0,2 kita cek? Nah, ini ada ya ternyata ya. Itu 0,2. Ini kemungkinan pertama kan? Nggak apa-apa lah. Kita coba cari kemungkinan yang kedua. Karena kan nilainya harusnya kan kalau selisih itu kan bisa jadi si A yang lebih besar, bisa jadi si B yang lebih besar kan. Nah, kita misalkan kalau misalkan ini B yang lebih besar. Jadinya FPB dikurangi FPA sama dengan 3/4F. Ya, hasilnya nih 1/1 min B min 2 sama dengan 3/4F. 1/1 min B itu sama dengan pindah ruas ke sana ya, berarti 3/F. F-nya itu. Coret aja ya F-nya kayak tadi. F-nya kita coret lagi seperti tadi. Nah, sehingga kita hasilkan 3/4 plus 2 ya. Atau 1/1 min B berarti ditambah nih. 3/4 tambah 8/4, 11/4 ya. 11/4. Nah, hasilnya. Pindah ruas seperti tadi 4 sama dengan 11 dikali 1 min B. Hasilnya 4 sama dengan 11 dikurangi 11B. Berarti 11B sama dengan 7 ya. Atau B-nya itu 7/11. Nah, jadi ada dua jawaban ini ya. B itu bisa bernilai 0,2, bisa juga bernilai 7/11. Gitu. Tapi yang di pilihan jawaban kan yang ada yang 0,2 nih. Nah, maka kita pilih yang 0,2. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gimana? Bisa dipahami konsepnya mengenai efek Doppler. Nah, oke, seperti ini. Jadi hasilnya yang tepat yang ini ya, teman-teman ya. Yang B. Nah, seperti itu. Oke, next ya. Kita lanjutkan. Oke, dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Kedua sumber menghasilkan bunyi yang sama. Nah, jika pengamat O-nya diam, bunyi A dan B itu bergerak ke kanan. Jadi A ke kanan, B juga ke kanan. Selisih frekuensinya berapa F? Oke, sekarang untuk biar lebih aktif, teman-teman juga bisa mencoba ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman coba untuk soal yang nomor 14 ini. Oke, bisa di screenshot dulu atau Mas Diki bantu untuk menuliskan diketahui dan ditanya saja. Jadi yang diketahui di soal ini itu adalah frekuensinya sumber sama. Frekuensinya sumber sama, lalu kecepatannya ya. Kecepatannya A, sumber A itu adalah 0,1 VU ke kanan. Si B itu berarti 0,2 VU ya ke kiri. Ke kanan juga ya, sama-sama ke kanan. Nah, berarti teman-teman analisis nih. Berarti yang mendekat siapa, yang menjauh siapa. Nah, bisa menggunakan persamaan dari efek Doppler. Silakan teman-teman. Kalau ada yang bingung boleh untuk ditanyakan ya. Selisih frekuensi berarti FPA dikurangi FPB. Selisih kan seperti ini ya. Oke. Diki bantu untuk efek Doppler ya. Kita menggunakan efek Doppler. Di FP nanti sama dengan V plus atau minus
VP dibagi V plus atau minus VS F sumber. Oke, silakan teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga yang ketinggalan nih. Nah, yang ketinggalan live ini bisa untuk nonton di YouTube EduLab Indonesia. Nanti akan diupload di sana nih, teman-teman. Oke, teman-teman juga bisa aktif jawab melalui komen boleh. Nanti kalau ada yang sudah ketemu jawabannya langsung lewat komentar saja ya, teman-teman ya. Oke, silakan. Dan yang ditanyakan bingung juga boleh dibalas lewat komentar di chat ya. Via chat. Boleh jika ada yang bingung, boleh ditanyakan juga ya, teman-teman. Ups, sorry. Nah, gimana? Ada yang sudah bisa menemukan jawabannya, teman-teman? Wah, ada satu orang nih yang jawab. Oke, teman-teman yang lain. Mantap. Nah, sip. Ada lagi yang lain? Boleh? Kak dikasih kesempatan. Berapa menit? Nah, ini kita buktikan ya. Nanti jawaban yang tepat apa. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita bahas. Terima kasih tadi dari Alan dan juga Alia Sabita. Oke. Mantap. Masih ingat ya, itu kan karena pelajaran baru. Teman-teman kan, ini rata-rata mungkin baru naik ke kelas 12 kan. Nah, di kelas 11 kemarin ya. Ini efek Doppler. Kita jawab. Nah, bagaimana? Kita tentukan dulu untuk lebih mudah satu persatu aja ya. Jadi, kita tentukan saja frekuensi dulu. Frekuensi yang didengar menurut pengamat A dulu. Nah, menurut pengamat A gimana? Di FPA itu sama dengan V, karena diem ya, dibuat plus atau minus saja nggak masalah. Nah, ini mendekat, berarti minus ya. FSA kali F. Kita dapatkan nilai dari FPA ini sama dengan VU plus 0 dibagi VU dikurangi 0,1 VU kali F. Oke, di sini ada lagi yang C tadi. Oke. Dari Colin Seima. Oke, sama ya, berarti mayoritas A ya. Mantap, terima kasih teman-teman. Oke, kita hitung ya, berarti ini FPA-nya. FPA, berarti kita dapatkan nilainya ini VU dibagi 1 dikurangi 0,1, 0,9 ya. 0,9 VU kali F. Nah, ini coret aja ya. Nah, dapat nilainya itu F per 0,9. Nah, dapatkan nilai dari frekuensi yang didengar oleh A itu adalah F per 0,9. Sekarang bagaimana dengan frekuensi yang didengar oleh pengamat B? Frekuensi oleh pengamat B sekarang. Frekuensi yang didengar
menurut pengamat B. Nah, bagaimana? Sama ya, FPB berarti sama dengan V plus PP, kita buat plus saja. Minus nggak boleh mas, sama aja nggak apa-apa, boleh aja. V, tapi ini hati-hati ya. Satunya sama-sama ke kanan, B ke kanan menjauh. Kalau menjauh itu plus VS kali F. Nah, ini FSB ya. Nah, hasilnya kita dapatkan berarti FBB-nya VU plus 0 ya, bagi VU plus 0,2 VU kali F. Atau ini VU-nya tercoret langsung saja ya. Boleh ini. Sebenarnya kalau penjumlahan boleh di sisa 1 ya. Berarti ini dapat F per 1 ditambah 0,2. 1,2. Seperti ini ya. Nah, sudah jelas ya kalau ini FPA lebih besar ya. Berarti FPA dikurangi FPB ini sudah tepat. Berarti kalau selisih frekuensi yang dihasilkan berarti F delta ya, delta F-nya itu sama dengan FPA dikurangi FPB. Berarti 1/0,9 dikurangi 1/1,2 F. Kan sama ya kira-kira dari teman-teman. Lanjutkan di samping aja. Berarti delta F-nya itu sama dengan 1/0,9 dikurangi 1/1,2 F. Nah, kita samakan penyebutnya ya. Nah, boleh. Kalau kita samakan sama-sama berapa nih? 3,6 lah. 3,6. Ini kalau ke 3,6, 0,9 kali 4 ya. Ini 4 dikurangi 3 F. Sedikit berbeda ya. Maka yang dihasilkan itu adalah, atau Kak Diki ada yang salah di perhitungannya? Kita cek dulu ya. Oh enggak sih, benar sih, sama sih. Betul ya, sama ya. Sorry. Nah, berarti ini dapatnya itu 1/3,6 F. Sama kok. Sorry ya. Maka hasilnya itu adalah 5/18 F. Itu ya. Mantap sekali. Nah, semoga nanti di UTBK 2022 bisa sukses seperti ini ya. Saya kira seperti itu ya tentang efek Doppler. Kalau di soal tentang gelombang bunyi itu yang paling sering muncul di UTBK itu pasti Doppler ini teman-teman. Kemungkinan yang kedua itu adalah taraf intensitas bunyi. Nah, jadi tentang bunyi itu yang paling sering muncul adalah kedua bab itu tadi, kedua subbab itu tadi. Next ya, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Proyeksi gerak dari sebuah partikel bermuatan listrik negatif menhi ya, bermasa M pada bidang X, Y tampak pada gambar ini. Kalau teman-teman lihat ini lintasan muatannya ya. Jadi muatannya itu bergerak dengan, oh ini helix ya ini bilangnya ya. Mana ini tadi? Nah ini ya, lintasan partikel berupa helix. Gitu. Helix itu apa namanya, seperti DNA spiral. Cari bahasa spiral susah sekali ya. Helix itu spiral ya. Nah, sejajar sumbu Z. Jadi ini spiralnya itu bisa ke arah depan atau ke arah belakang ya. Mas Diki on cam saja biar lebih enak penjelasannya nanti. Karena membutuhkan visualisasi ya untuk gambar ini. Jadi bisa mendekat, bisa menjauh. Nah, bergantung pada apa? Bergantung pada vektor kecepatan awalnya, arahnya kemana. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dengan komponen kecepatan VZ itu lebih dari 0. Jelas. Karena mengakibatkan gerak helix itu ketika ada komponen VZ yang lebih dari 0. Nanti Kak Diki akan jelaskan ya. Besar dan arah medan magnet B dan medan listrik E di ruang itu berapa? Nah, pertanyaannya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita pahami dulu mengenai konsep mengenai konsep dari ini. Nah, apa yang apa konsep yang digunakan? Karena ini bukan soal hitungan. Jadi Mas Diki jelaskan aja konsep yang digunakan di sini. Nah, fokus konsep yang digunakan di sini itu adalah konsep tentang gaya Lorentz. Ini akan teman-teman dapatin di kelas 12 nantinya. Gaya Lorentz. Dulu SMP udah pernah. Dulu SMP juga udah pernah. Di kelas 9 SMP tentang gaya Lorentz.
konsep tentang gaya Lorentz ini itu adalah konsep apabila ada sebuah muatan. Dalam kasus muatan ya, sebenarnya ada dua gaya Lorentz itu, kawat berarus dan muatan. Tapi khusus ini Mas Diki jelaskan tentang muatan saja. Sebuah muatan yang bergerak dalam suatu medan magnet dengan arah tegak lurus, maka akan mengalami yang namanya gaya Lorentz. Akan mengalami gaya Lorentz. Nah, besarnya gimana gaya Lorentz ini? Dua ya. Nah, gaya Lorentz itu memiliki nilai ini ya, F sama dengan Q kali V kali P. Nah, lalu yang kedua, karena di sini juga ada konsep tentang medan listrik, yang kedua itu adalah gaya Coulomb. Nah, kedua adalah gaya Coulomb. Nah, kayak gini. Kalau gaya Coulomb ini ya, nah, gaya Coulomb itu ada persamaannya. Jadi kalau gaya Coulomb itu F Coulomb itu sama dengan Hi muatan, besar muatan dikali dengan kuat medannya. Kalau dia berada di dalam medan, kayak gitu ya. Karena misalkan sebuah benda ini atau muatan ini bermasa m ya, maka ini m kali percepatannya, dia kan pasti memiliki kecepatan G kali E. Nah, ini persamaannya jadi seperti ini. Nah, sekarang Mas Diki jelaskan bagaimana keadaan sebuah muatan yang melewati medan magnet dan pada kondisi-kondisi tertentu. Mungkin di slide selanjutnya saja agar cukup ya. Cukup. Nah, next saja selanjutnya aja, pakai slide selanjutnya aja. Nah, oke, sekarang bagaimana keadaan muatan yang melewati medan magnet? Nah, jadi muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Nah, muatan yang bergerak dalam medan magnet ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bergerak sejajar. Atau sudut yang dibentuk ini adalah 0. Jelas ya, sudut yang dibentuk adalah 0. Maka kalau dia bergerak sejajar, gak digambarkan ya. Misalkan di sini ada muatan negatif. Bergerak sejajar, ada medan magnet nih, arahnya ke kanan misalkan. Misalkan di sini ada medan magnet arahnya ke kanan. Kayak gitu. Ini bergerak dengan kecepatan v. Maka di sini apakah dia mengalami gaya Lorentz? Tidak. Dia akan gaya Lorentz yang dialami itu nilainya atau tidak mengalami gaya Lorentz. Nah, yang kedua itu apabila dia bergerak tegak lurus. Nah, kalau dia bergerak tegak lurus. Kalau bergerak dengan tegak lurus berarti membentuk tetanya itu 90 derajat. Contohnya seperti apa? Contohnya misal ada sebuah muatan negatif gitu ya. Memasuki daerah medan magnet misalkan arahnya silang, cross. Cross ini artinya masuk biasanya. Nah, jadi kalau silang itu menandakan bahwa arah medan magnetnya itu adalah masuk. Dia bergerak. Nah, untuk mengetahui arah gaya Lorentz ya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, teman-teman. Saya tahu nggak kelihatan ini. Nah, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau menggunakan elektron, kalau metode Mas Diki biasanya itu adalah kalau muatan positif pakai tangan kanan, karena positif baik menggunakan tangan kanan, negatif menggunakan tangan kiri, kayak gitu. Yang mana ada kita menggunakan telapak tangannya agar lebih bebas ya. Jempol ini sebagai arah medan magnetnya, 4 jarinya ini sebagai arah jempol ini sebagai arah muatan, jempol sebagai arah muatan, arah gerak muatannya. 4 jarinya ini sebagai arah medan magnetnya.
Dan telapak tangannya ini nanti menunjukkan arah gayanya, mengarahkan arah gayanya kemana. Contoh ini ya, berarti kalau V-nya ke kanan, jempol diarahkan ke kanan, medan magnetnya masuk, maka gayanya ke bawah. Apa yang terjadi kalau dia gayanya ke bawah? Yang terjadi pada muatan ini nantinya, muatan akan bergerak ke kanan, juga memiliki gaya ke bawah. Nah, berarti vektor akibat ini, total vektornya dia akan bergerak ke sini. Nah, di sini juga akan seperti itu terus. Nah, dia akan bergerak melingkar akhirnya. Ketika berada di medan magnet ini, dia akan bergerak dengan lintasan melingkar. Asalkan terus-menerus berada di dalam medan magnet. Dia akan bergerak melingkar. Namanya gerak melingkar, itu kan pasti memiliki gaya yang dinamakan dengan gaya sentripetal. Ya kan? Maka nilainya ini nantinya, nilainya F Lorentz, nanti F Lorentz ini akan sama dengan F sentripetalnya. Nah, kalau Kak Diki tuliskan, di sini nanti berarti yang dihasilkan F Lorentz tadi kan HVB ya. Sentripetal itu MV kuadrat per R. Nah, sehingga kita dapat ini ya, nanti kalau mau mencari R-nya atau Q-nya atau B-nya dan lain-lain. Kalau mau mencari B-nya saja lah. Kalau mau mencari B berarti tinggal MV per QR. Karena di soal ini kan mencari B-nya ya. Mencari B-nya. MV per QR. Kayak gitu. Nah, tadi dia bilang kalau lintasannya helix. Nah, kok bisa kalau lintasannya helix itu, Mas? Kok bisa terjadi? Bagaimana lintasan helix itu? Nah, ini ketika muatannya itu bergerak membentuk sudut tertentu. Nah, jadi sudutnya ini ya, tetanya ini antara 0 sampai dengan 90. Nah, contoh, gimana Kak? Nah, misalkan, sama kayak tadi deh. Nah, minus. Misalkan tapi dia kan tadi Kak Diki buat dia lurus ya. Nah, ini dia bergerak ke kanan seperti ini nih. Membentuk sudut 30 derajat misalkan. Ini juga dulu di UTBK 2019 juga muncul ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita harus uraikan ini sama ya. Ada berada di dalam daerah medan magnet yang arahnya masuk gitu. Jadi buat seperti ini. Nah, maka kalau kita uraikan vektornya seperti ini ya. Oke, oh, ini agak jangan seperti ini. Kalau seperti ini akan sulit. Nah, medan magnetnya Kak Diki akan buat arahnya dari atas ke bawah. Nah, jadi ada medan magnet yang arahnya dari atas ke bawah. Dia memasuki medan magnet arahnya atas bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Berarti kita harus uraikan dulu secara vektornya ya. Berarti di sini ini dia bergerak kecepatan V ya. Di sini adalah V cos theta, lalu di sini adalah V sin theta. Nah, apa yang terjadi ketika dia melintasi ini? Dia akan bergerak melingkar seperti ini. Nantinya dia akan bergerak melingkar seperti ini di dalam ini. Nah, tapi sambil bergerak turun itu. Nah, gerak muatannya ini akan seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, itu lintasan helix itu selalu mengarah mengikuti ke vektor kecepatan awalnya. Kayak gitu. Ini kan V sin theta ke bawah, maka dia akan helix ke bawah nih. Gitu. Kalau seperti ini tegak lurus dia akan melingkar saja. Nah, gitu ya. Kalau 0 akan lurus saja. Nah, kalau membentuk sudut tertentu akan lurus juga sambil melingkar. Nah, makanya bentuknya kayak untaian DNA ya, atau helix. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana? Pertama, B-nya ya. Sekarang B-nya kita bisa cari dengan rumus ini tadi ya. Sudah kita dapatkan nilai dari medan magnetnya ini ya. Nah, medan magnetnya. Nanti arahnya dulu. Arahnya kita tentukan nanti dulu. Nah, sekarang kita sudah temukan ya tadi ya nilai B berdasarkan penurunan rumus. Ini kita dapatkan nilai B-nya itu sama dengan MV per R. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan arah medan magnetnya? Nah, ada cara kedua. Tadi kan Mas Diki sudah ajarkan dengan kaidah tangan kanan. Dengan kaidah kanan di mana V ini menunjukkan muatannya, arahnya awalnya kemana,
jari tengah. Telapak jarinya ini sebagai arah medannya, telapak tangannya sebagai arah gaya. Nah, sekarang kalau seperti ini keadaannya kita nggak tahu gayanya di mana. Terus gimana cara kita menentukan arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan. Sebenarnya kita tinjau di satu titik saja. Ini kan kalau misalkan satu titik seperti ini, tadi digambarkan di sini aja. Oke, sebenarnya kan di titik ini kan si muatan itu kan bergerak ke atas. Nah, kita tinjau satu titik ini aja. Nah, rektanya bergerak ke atas. Dia kan berarti kenapa kok dia bergerak ke kiri? Karena dia kena gaya yang arahnya ke kiri. Jadi F Lorentz-nya ke kiri. Oke, mau titik yang lain boleh. Di titik ini kan dia berputar berlawan jarum jam. Di titik ini kan dia berarah ke kanan. Maka dia kan untuk bisa ke atas, dia kan diberi gaya yang arahnya ke atas. Kan kayak gitu. F Lorentz-nya, ini V. Di setiap titik pasti seperti itu. Berputar-putar terus. Nah, cara menentukannya ya kita tinjau salah satu titik saja. Kita pakai kaidah tangan kanan. Berarti kalau di titik yang ini ya, kalau kita menggunakan titik yang ini, maka V-nya ke atas. Oke, V-nya ke atas. Nah, gaya Lorentz-nya ke kiri, maka kita ubah ke kiri seperti ini ya. Nah, berarti medan magnetnya arahnya ke arah kita itu atau mendekati pembaca. Nah, jadi arah medan magnet dari sini, arah medan magnet keluar bidang. Nah, dapatnya dari mana tadi? Kita tinjau di satu titik itu ya. Jadi ini muatannya gerak ke atas, terkena gaya ke kiri. Nah, gaya Lorentz ini muncul akibat B yang arahnya keluar bidang. Kalau keluar bidang itu di sumbu Z itu adalah sumbu Z yang arahnya positif. Keluar bidang itu artinya ini Z positif. Z positif. Itu ya. Nah, seperti ini. Z positif. Mana tadi? Nah, ini ya. Wadah banyak ya. Sekarang E-nya. Bagaimana dengan medan listrik? Nah, medan listrik ini kan muncul akibat adanya percepatan. Medan listrik pada muatan ini ketika ada maka akan memunculkan percepatan pada muatan. Sedangkan di sini teman-teman lihat, dia menyampaikan di soal ini kecepatannya ini ya, lintasan partikel berupa heliks sejajar sumbu Z dengan komponen kecepatan Vz lebih dari 0 dan tetap. Tetap itu artinya konstan. Nah, artinya karena kecepatan konstan, karena Vz itu konstan, maka percepatan itu bernilai 0. Nah, artinya apa? Berarti kalau percepatan bernilai 0 nggak ada efek dari medan listrik. Artinya E-nya juga akan sama dengan itu ya. Nah, maka jawaban yang tepat dari pilihan ini itu adalah yang C ya, yang C. Jawabannya adalah yang C. Ini adalah jawaban yang tepat. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, jadi fokus di sini untuk mengerjakan soal ini adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jelas ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, dalam kasus ini memang menggunakan tangan kiri ya, tapi fokusnya untuk menentukan arah medan dan juga arah muatan itu menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai soal nomor 15 ini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Boleh langsung lewat fitur chat ya. Next, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Sebuah partikel bermasa M0 dalam keadaan diam. Jadi ini ada partikel bermasa itu awalnya dalam keadaan diam. Usaha sebesar 0,25 M0C kuadrat menyebabkan partikel tersebut memiliki energi total berapa? Nah, sekarang kita tulis yang diketahui dulu nih. Nah, yang diketahui itu adalah massa diam. Massa diam itu nilainya sama dengan M0. Lalu usahanya, usaha itu bernilai 0,25. Ini ada yang tanya. Mas mau screenshot cara nomor 15. Oh, oke. Bentar ya. Ini.
Udah ya? Next, lanjut soal yang selanjutnya. Nah, usahanya itu 0,25 untuk mengatasi hitungan koma-koma agar tidak sulit, teman-teman. Itu harus dibiasakan ya, itu diubah ke dalam bentuk pecahan saja. Karena teman-teman nggak boleh menggunakan kalkulator. Ini ya. Yang ditanyakan itu adalah energi totalnya berapa. Ini total. Jadi buat seperti itu aja ya. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Nah, materi ini itu akan teman-teman dapatkan nanti di kelas 12. Nah, jadi konsep yang digunakan di sini, sekaligus akan Mas Diki khusus untuk ini, akan Mas Diki kasihkan nama konsepnya ya, itu adalah teori relativitas khusus. Nah, teori relativitas khusus. Nah, pembahasannya untuk kasus ini biasanya itu adalah energi relativistik. Teman-teman pasti hafal semua rumusnya ya. Jadi energi sebuah benda itu, ini menurutnya Einstein ya. Nah, itu bernilai sama dengan E sama dengan mc kuadrat. Bahkan mungkin bukan orang fisika aja tahu ya rumus E mc kuadrat ya. Jadi rumus yang sangat terkenal sekali itu adalah E sama dengan mc kuadrat. Tapi hanya sebagai tambahan informasi saja ya. Tapi dari rumus ini Einstein tidak dapat Nobel. Tapi dia terkenalnya dengan rumus ini, EMC kuadrat. Tapi dia tidak dapat penghargaan ya. Karena penghargaan Nobel itu apabila ada hasilnya secara laboratorium, ya, secara nyata. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini masih belum ada ya hubungannya. Nah, karena energi relativistik itu dirumuskan E, ini energi total sebenarnya. Ini energi total. Jadi energi total suatu benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Mendekati kecepatan cahaya ya. Energinya itu bernilai sama dengan E0 ditambah EK. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lanjut ya. Lanjut. Kalau dia diam berarti ya E-nya sama dengan E0, jelas karena kondisinya diam. Kalau bergerak maka ada energi kinetiknya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan usaha? Sekarang usaha seperti yang Mas Diki jelaskan di kemarin usaha itu bisa juga didefinisikan dengan perubahan energi kinetiknya. Itu bisa dikatakan seperti itu. Usaha itu bisa juga dikatakan dengan perubahan energi kinetik. Atau kalau misalkan Mas Diki tuliskan W ini usaha. W itu bisa dituliskan sama dengan E delta EK. Seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Berarti kondisi awalnya dia diam. Ya kan? Kondisi awalnya dia diam, maka EK awalnya, karena kondisi awal diam berarti EK awal itu nilainya sama dengan 0. Otomatis berarti W ini kan sama dengan delta EK. Karena EK awalnya 0 berarti W ini pasti sama dengan EK akhir. EK akhir sama aja. Ya, kalau kita masukkan ke rumus berarti E kan sama dengan E0 ditambah EK. Berarti sama aja kita tuliskan E ini sama dengan E0 ditambah W tambah usahanya. Karena E0 itu, E kan MC kuadrat, berarti kalau E0 berarti ya M0C kuadrat ditambah W-nya tadi seperempat. Tapi ini ternyata hitungannya cukup mudah ya. Jadi tetap dibuat seperempat M0C kuadrat. Karena seperempat tadi 0,25 ya, berarti M0C kuadrat ditambah 0,25 M0C kuadrat. Ya, kita hasilkan
0C kuadrat tambah 0,25 berarti 1,25 M0C kuadrat. Seperti itu. Atau hasilnya adalah yang B. Itu ya. Ternyata soalnya tidak cukup membutuhkan penyelesaian yang cukup singkat ya untuk soal nomor 16 ini. Ini untuk konsep yang digunakan yaitu khususnya teori relativitas khusus. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Next. Nah ini, sebuah partikel ini hampir sama kayak tadi ya. Sebuah partikel bermasa M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal ini. Yang diketahui itu adalah kecepatannya adalah 0,6 C nih. Usahanya itu 5/12 M0C kuadrat. Mengakibatkan kecepatannya berubah jadi berapa? Nah, ini V0 ya. Dibuat gitu aja. Nah, yang ditanya kecepatannya jadi berapa? Berarti V aksennya jadi berapa? Nah, tadi kita sudah mendapatkan ya konsep yang digunakan sama. Konsep yang digunakan kan sama. Karena konsep yang digunakan sama, kita langsung jawab saja. Kita jawab. Karena yang ditanyakan V aksen, ya berarti kan ada hubungannya dengan usaha ini kan. Usaha itu sama dengan delta EK. Berarti usaha ini sama dengan EK aksen dikurangi EK awal. Ini yang harus kita cari nih. Berapa EK aksen, berapa EK awal. Kan gitu. Kita mencari EK atau energi kinetik awal. Kita harus cari dulu energi kinetik awal. Gimana caranya, Mas? Tadi E sama dengan E0 plus EK. K0. Jadi buat kita aja ya. Nah, E itu sama dengan MC kuadrat. E0 itu MC kuadrat ditambah EK. Nah, sekarang ini ada M ini, ada konsep baru. Nah, maka konsep yang digunakan ini adalah massa relativistik. Konsep yang digunakan itu adalah rumus tentang massa relativistik. Ditambahkan ya. Nah, itu tentang massa relativistik. Nah, itu memiliki rumus. Massa itu sama dengan akar. Ini M aksen sebenarnya ya. M aksennya. Kadang teman memang nulisnya M karena di sini M0-nya ada di sini. M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita dapatkan ya. Kalau kita masukkan jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini yang kita dapatkan adalah kita lanjutkan ya. Hitungannya berarti yang kita dapatkan itu adalah MC kuadrat ini tadi ya, MC kuadrat kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti ini kok ada akarnya sih? Harusnya nggak ada akarnya. Sorry teman-teman. Akarnya cuma ada di sini ya. M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sorry. Ya. Nah, oke, akan diulangi lagi. Massa relativistik itu memiliki persamaan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita masukkan aja ya. Berarti kalau kita masukkan berarti ini M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini dikali C kuadrat ya. Berarti ini C kuadrat. M0C kuadrat plus EK0. Nah, masukkan ya. Berarti ini M0C kuadrat dibagi akar 1 min 0,6C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan M0C kuadrat plus EK0. Ini. Kita dapat ingin berarti hasilnya ini M0C kuadrat dibagi 1 min ya akar, sorry. Nah, 0,6 nih kuadratnya 0,36 ya. Kan C kuadrat bagi C kuadrat kan hilang. Jadinya ini min 0,36. Sama dengan ini tetap M0C kuadrat plus EK. Kalau langsung kita pindahkan, berarti kalau mau mencari EK0, berarti M0C kuadrat per ini akar 1 min 0,36 kan 0,64.
Berarti akar 0,64 kan 0,8 dikurangi M0C kuadrat. Ini pindah ruas ke kiri sebenarnya. EK-nya buat 3. Tapi langsung Mas Diki tulis seperti ini. Sehingga kita dapatkan 0,8 itu kan 45 atau 5/4 ya ini ya. Berarti EK 0-nya itu sama dengan 5/4 M0C kuadrat dikurangi M0C kuadrat. Atau hasilnya 1/4 M0C kuadrat. Nah, kita dapetin EK 0. Masih EK 0 nih. Karena yang kita butuhkan adalah kecepatan akhirnya. Berubah menjadi berapa. Lanjut ya, kita lanjutkan hitungan. Lanjut, berarti usaha itu kan sama dengan EK aksen dikurangi EK 0. Kita dapat ini EK aksennya. Berarti W 5/12 tadi, 5/12 M0C kuadrat, EK aksen dikurangi 1/4 M0C kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Berarti EK aksennya kita dapetin, EK aksen berarti 5/12, ini pindah ruas berarti dijumlah ya, plus 1/4 dikali M0C kuadrat. Kita hitung ya, berarti ini EK aksennya itu sama dengan, berapa nih teman-teman berarti? 8/12 ya, 8/12 M0C kuadrat, atau berarti 8/12, 2/3 ya, 2/3 M0C kuadrat. Kok EK kuadrat, EK aksen. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, next. Berarti kalau mencari kecepatannya kemana? Nggak boleh ya, kita langsung berarti setengah MV kuadrat, Mas. Langsung, nggak boleh, nggak sama ya. Kita ulangi lagi cara yang tadi. Sekarang mencari kecepatan akhir. Ini sudah proses terakhirnya. Kita mencari kecepatan akhirnya berarti gimana? Berarti E aksen gitu aja ya, sama dengan E0 plus EK aksen. Kita dapatkan ini E aksennya, berarti E aksennya ini kan M aksen gitu aja ya. M aksen C kuadrat sama dengan M0C kuadrat ditambah 2/3 M0C kuadrat. Kita jumlahkan ini. Ini kan kita tahu kayak tadi ya, berarti ini kan M0C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau kita jumlahkan ini kan 5/3 M0C kuadrat. Kita coret. Dihapus. Coret ya, coret aja nih. Nah, sehingga kita dapat ini hasilnya. Nah, berarti ini kita balik ya, pindah ruas. Berarti ini 3/5 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C. Ini kan 0,6 nih. Kalau dikuadratin berarti 0,6 kuadrat untuk menghilangkan akar. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pindah ruas. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,3. Nah, ya, berarti untuk mencari nilai V-nya, nah tinggal diakar lagi. Jadi kalau kita mau mencari V, kalau kita ingin mencari nilai dari V-nya, berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,64, atau V-nya itu akar 0,64, 0,8 C. Gitu. Ini V aksen ya. V aksennya itu 0,8 C. Jadi jawaban ini adalah yang D ya. Nah, 0,8 C. Yaitu ada yang D. Seperti itu. Nah, ini rumusnya sama, menggunakan konsep yang sebelumnya sudah Mas Diki jelaskan, tetapi ternyata penjelasannya itu membutuhkan waktu yang cukup berbeda, cukup lebih panjang. Nah, cukup lebih panjang. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor 17 ini? Nah, jika ada yang ditanyakan, boleh itu ditanyakan. Oke, kalau ada yang mungkin baru join hari ini, atau yang kemarin nggak ikut misalkan, nah itu bisa nanti dilihat di YouTube-nya EduLab ya, gitu. Nanti akan segera kita upload. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya EduLab Indonesia dan juga follow Instagram-nya ya. Nanti kalau ingin tanya-tanya juga bisa langsung DM ke Instagram-nya saja. Oke, kita lanjutkan soal yang selanjutnya.
sorry. Nah, pada suatu percobaan foto listrik diperoleh nilai HC per E itu sekian ya. Jadi ini yang diketahui di soal ini. Yang diketahui angkanya cuma 1 ya. Yang diketahui itu HC per E. E ini elektron yang dimaksud E ini ya. Sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 meter per kolom. Itu ya. Oh ini udah dikasih tahu ya, dan E matahari. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara potensial penghenti dan panjang gelombang foton. Nilai potensial penghentinya itu berapa? Nah, yang ditanya itu nilai potensial penghenti berapa, teman-teman? V-stop. Ya memang penyebutannya potensial henti itu adalah V-stop. Nah, konsep apa ini? Kita sebelumnya sudah membahas tentang Einstein. Nah, ini aktornya dari foto listrik ini juga Einstein lagi ini, teman-teman. Jadi konsep yang digunakan di sini itu adalah efek foto listrik namanya, atau ada yang juga nyebut dengan efek foto elektron. Jadi yang dibahas di sini itu adalah efek foto listrik. Nah, sebagai gambaran umum aja dulu nih, efek foto listrik itu seperti apa sih, Mas? Nah, kalau teman-teman pernah lihat, pasti pernah lihat semuanya. Itu adalah panel surya. Panel surya ini menggunakan atau mengaplikasikan konsep utama yaitu fotolistrik ini gitu. Jadi mungkin kalau ada dari teman-teman atau mungkin dulunya ya, itu berpikir bahwa sel surya atau panel surya itu mendapat energinya dari panas matahari. Tidak ya. Jadi dia tidak mendapatkan energi dari panas matahari, tetapi dari cahayanya, dari gelombang cahayanya, dari frekuensi cahayanya. Nah, jadi efek fotolistrik ini peristiwa tereksitasinya elektron pada logam ketika disinari gelombang dengan frekuensi tertentu. Nah, biasanya persamaannya itu adalah energinya, energi kinetik yang dihasilkan. Itu H kali F dikurangi energi ambang. Nah, energi ambang ini biasanya juga dituliskan dengan rumus H kali F dikurangi H dikali F0, artinya frekuensi ambang. Apa sih ini frekuensi ambang? Ini artinya frekuensi minimum yang harus dilewati, teman-teman. Frekuensi minimum yang harus dilewati agar fotolistrik itu dapat terjadi. Karena frekuensi itu C per lambda, dirumuskan dengan C per lambda. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau secara fungsi grafik, kalau hubungan EK dan juga frekuensi itu sebanding ya. Jadi EK dan juga frekuensi ini kan sebanding. Biasanya penggambarannya itu seperti ini grafiknya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah frekuensi ambangnya. Ini adalah frekuensi yang dihasilkan. Ini adalah energi kinetiknya. Energi kinetik maksimum biasanya gitu. Ini adalah energi ambang atau W0 atau V0. Ini jika grafiknya itu dalam bentuk frekuensi dan juga energinya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan potensial penghenti? Nah, potensial penghenti itu apa? Potensial penghenti itu potensial listrik yang dialirkan ke dalam rangkaian untuk menghentikan peristiwa fotolistrik. Peristiwa fotolistrik itu kan elektron tuh lepas terus dari logam. Nah, ketika dialiri dengan arus listrik atau diberikan tegangan pada arah yang berlawanan, maka peristiwa fotolistrik itu akan berhenti. Besarnya gimana? Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kalau untuk potensial di samping saja sini, potensial henti atau V-stop ya di sini tulisannya, itu memiliki persamaan Vs itu sama dengan, kita kalau penurunan persamaannya itu dari sini, dari penurunannya aja.
Jadi energi potensial listrik, nah itu akan bernilai sama dengan energi kinetik. Kekekalan energi kinetik maksimum yang dihasilkan fotolistrik. Energi potensial listrik itu dirumuskan dengan Hi elektronnya kali volumenya, volume sampai kali tegangannya atau potensialnya. Nah, Eka tadi H karena hubungannya dengan lambda ya, Hc per lambda dikurangi Hc per lambda. Ya kalau kita tuliskan ini kan E ya elektron ya, elektron EV gitu biasanya. Sama dengan ini kan Hc dikali 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0 kayak gitu. Maka potensial penghentinya itu kan kalau kita tuliskan berarti ini V stopnya Hc per E dikali 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Seperti ini. Ini potensial penghentinya. Kalau hubungannya dengan frekuensi ya tinggal kita ubah ya. Berarti H kali F dikurangi H kali F. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal hitung ya. Kita tinggal hitung sesuai dengan yang diketahui di soal. Tadi kita tambah ya yang diketahui ya. Karena di grafiknya tadi kan belum kita bahas ya, belum kita sentuh grafiknya tadi. Nah, di sini teman-teman lihat, nah di sini ada grafik. Nah, seperti ini. Nah, yang mana yang lambda 0, yang mana yang lambda. Teman-teman lihat, frekuensi semakin besar itu akan menghasilkan energi kinetik yang besar. Maka otomatis kalau ingin mencari potensial penghenti ini, lambdanya itu harus yang sebaliknya ya. Kalau frekuensi ini besar, maka lambdanya ini yang kecil. Jadi di sini itu lambdanya itu adalah 4 kali, ini kan 100 nanometer. Ya, berarti ini kan 4 kali 100 nanometer. Gimana? Jadi tulis 400 dulu saja ya. 400 nanometer. Sedangkan lambda 0-nya itu 600 nanometer. Kalau kita ubah ke meter, ini 4 kali 10 pangkat min 7 meter. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kok bisa? Nah, 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Seperti itu ya. Ya kita bisa hitung langsung. Nah, berarti untuk mencari VS-nya, V stop-nya, kita dapatkan nih. Kita masukkan ya, yang diketahui di soalnya tadi. Berarti V stop-nya sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 Hc per E ya, Hc per E ini. Supaya ingat lagi. Hc per E 12,4. Ini kan Hc per E itu tadi. Hc per E. Dikali 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 per 6 kali 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 7 bisa kita keluarkan kan dari penjumlahan ini. Jadinya ini 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 7. Ini kan 1/4 dikurangi 1/6. Ini bisa kita coret kan, kita hilangkan. Sehingga kita dapat ini 12,4 dikali ini kita semakan menyebut aja nih ya kayaknya. Di 12 ya. 12. 1 per 12 ya kan, 12 bagi 43 ya 1 per 12 atau hasilnya 12,4 dibagi 12. Betul nggak? Betul ya, 12,4 dibagi 12. Berapa nih nilainya? 1,3 sekian. 1,03 sekian. 1,03 sekian. Karena ini kan 4, ini kan kalau kita bagi seperti ini. Bagi 12. Ini kan 1 nih. Ini kan 0,4. Ini kan berarti kan maksudnya tinggal 4-nya. Atau kalau biasanya hitungan gini. Jangan koma. Kalau hitung koma kan kalau teman-teman bingung yang Mas Diki maksud, ini enggak Mas Diki buat koma. Mas Diki buat 124 dibagi 12. Ya enggak? Ini kan 1, 12, 4. Ini kan nambah koma kan di sini. 3, 5. Ya. Jadi ini kurang lebih 1,00 kalau dibulatkan 1,04 tapi nggak ada ya. Jadi yang paling mendekati itu ini kan harusnya 1,035 volt. Atau yang paling mendekati itu 1,03 volt. Jadi kita pilih yang paling mendekati yang ada. Oke, seperti
seperti itu, atau jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Itu ya teman-teman ya. Nah itu konsep dari fotolistrik. Nah biasanya pertanyaan ya yang ditanyakan di efek fotolistrik itu ada beberapa. Nah terkadang juga frekuensinya. Gimana kalau misalkan kita berandai-andai? Misalkan dari hasil tersebut yang ditanyakan itu adalah frekuensinya, berarti gimana? Ya kita tinggal menggunakan C per lambda ini. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari frekuensinya, kita bisa tinggal mencari C per lambda. Misal aja, tapi yang nggak mungkin karena sudah ada di data lambdanya. Jadi kalau mau mencari frekuensi ya tinggal C per lambda. Biasanya ada grafiknya ini mungkin nggak diketahui di satu titik. Misalkan lambdanya ini nggak diketahui. Skor lambdanya ini berapa nggak diketahui. Dan ditanyakan frekuensi. Gimana ya? Tetap sama alurnya. Teman-teman nyari lambda. Cuma diputar kan soalnya. Jadi misalkan yang ditanyakan itu frekuensi. Tapi lambdanya ini nggak diketahui. Jadi teman-teman nyari lambdanya dulu, ketemu hasil, baru mencari frekuensi dengan persamaan C sama dengan lambda kali F, atau F-nya sama dengan C per lambda. Itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini silakan boleh jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Atau mungkin tadi ada yang bertanya lewat mikrofon, tapi Mas Diki tidak menanggapi, mungkin boleh untuk ditanyakan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin baru join dan yang kemarin nggak join, boleh teman-teman lihat videonya nanti di YouTube EduLab Indonesia. Gitu ya. Mungkin Mas Diki, karena setelah ini ada lagi ya Mbak Ayu, betul nggak ya? Oke, nah setelah ini teman-teman ada lagi untuk mata pelajaran yang lain. Teman-teman bisa untuk lihat record fisika kali ini itu di YouTube ya. Nah, nanti Mas Diki akan share di YouTube ini.